Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Gary yang merupakan mantan penyelidik PBB. Ia tinggal bersama istrinya, yaitu Karen, serta dua anak perempuan, yaitu Rachel dan Connie. Pada pagi hari seperti biasa, Gary dan Karen mengantarkan Rachel dan Connie ke sekolah. Di tengah kemacetan lalu lintas kota, mereka menyaksikan orang-orang berlarian dan melihat banyak helikopter melintas di langit. Sementara itu, Jerry mendengar siaran radio yang melaporkan tentang wabah misterius yang telah menyebar dengan cepat ke 12 negara. Tiba-tiba, seorang polisi yang mengendarai sepeda motor menabrak spion mobil Jerry. Jerry pun keluar dari mobil untuk mengambil spionnya. Beberapa saat kemudian, sebuah ledakan terjadi tepat di depan mereka, membuat semua orang panik. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Gary mulai memacu mobilnya, mengikuti truk tersebut dari belakang. Setelah memastikan keluarganya dalam kondisi selamat, Gary segera membawa Karen, Rachel, dan Connie keluar dari mobil. Gary melihat keadaan sekitar yang sudah kacau balau. Dia melihat orang-orang mulai menggila dan menyerang satu sama lain karena mereka telah menjadi zombie. Gary melihat jika ada seseorang yang digigit zombie, maka mereka akan berubah menjadi zombie hanya dalam waktu 12 detik saja. Melihat itu, Gary pun segera membawa keluarganya masuk ke dalam mobil untuk pergi dari tempat tersebut. Dan beruntungnya, mereka berhasil pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Gary terpaksa menghentikan kendaraannya karena penyakit asma Rachel tiba-tiba kambuh. Saat itu, Thierry yang merupakan mantan rekan kerja Gary yang kini menjabat sebagai wakil sekjen PBB kemudian menelponnya. Thierry berencana menjemput Gary karena ia membutuhkan bantuannya untuk menghadapi wabah yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, Gary dan keluarganya memasuki sebuah supermarket yang sudah porak-poranda akibat dijarah. Gary membawa Rachel untuk mencari obat asma, sementara Karen bersama Connie mencari makanan. Namun, ketika mereka sedang melakukan hal itu, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba menyerang Karen. Mereka pun hendak pergi dari tempat tersebut, tapi ternyata mobil mereka sudah tidak ada. Karen kemudian melihat sebuah apartemen tak jauh dari tempat mereka berada. Jerry lalu menelepon Thierry untuk memberitahukan lokasi mereka saat ini. Thierry menjawab bahwa ia akan datang menjemput Gary di atas gedung apartemen tersebut pada waktu matahari terbit keesokan harinya. Mereka kemudian hendak menuju apartemen tersebut, namun para zombie ternyata juga sudah sampai di tempat ini. Dan untung saja ada keluarga yang mau menolong mereka. Keluarga tersebut terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak laki-laki bernama Thomas. Mereka pun bisa berlindung dari para zombie malam itu. Keesokan harinya, Gary mencoba membujuk keluarga Thomas untuk melarikan diri bersamanya. Tapi mereka menolak ajakan itu, sehingga Gary terpaksa pergi meninggalkan mereka. Dan begitu Gary hendak pergi ke atap apartemen, tiba-tiba para zombie mulai muncul dan mengejar mereka. Dan tiba-tiba muncul Thomas yang menembak zombie tersebut.
Gary kemudian bergegas menuju pinggir gedung karena ia barusan terkena cipratan darah zombie. Gary menunggu selama 12 detik untuk melihat jika dirinya berubah menjadi zombie atau tidak. Namun ternyata ia tidak terinfeksi. Pada saat itu helikopter yang menjemputnya mulai mendekat, tapi para zombie juga sudah mulai muncul. Dan akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Helikopter tersebut membawa mereka menuju kapal induk milik Amerika Serikat yang berada di perairan Samudra Atlantik. Di sana, Thierry langsung menyambut kedatangan Gary. Setelah keluarga Gary diantar ke kamar mereka, Thierry memberitahunya bahwa presiden dan beberapa anggota parlemen telah tewas. Kota-kota besar di Amerika telah hancur total, dan lebih dari 3 miliar manusia tewas dalam hitungan hari. Di tempat itu juga ada seorang ahli virus dari Harvard yang bernama Dr. Andrew yang menjelaskan bahwa wabah ini disebabkan oleh virus, sehingga mereka harus melacak asal-usulnya untuk mengembangkan vaksin. Tidak lama kemudian, ada seorang kapten yang datang dan meminta Gary untuk mengawal Andrew pergi ke Camp Humphrey di Korea Selatan untuk menyelidiki lebih dalam tentang wabah ini. Awalnya Gary menolak permintaan itu karena ia tidak ingin meninggalkan keluarganya. Namun Thierry mengatakan jika Gary menolak, maka mereka terpaksa mengusir Gary dan keluarganya dari kapal. Sehingga dengan berat hati, Gary akhirnya harus menerima tugas tersebut. Saat Gary memberitahu Karen, ia langsung melarangnya untuk kembali bertugas karena menganggap misi itu terlalu berbahaya. Tapi mereka tidak punya pilihan lain, karena untuk saat ini tempat ini memang yang paling aman dari serangan zombie. Sebelum berangkat, Gary memberikan sebuah telepon satelit kepada Karen agar bisa tetap berkomunikasi dengannya. Beberapa saat kemudian, Gary dan rombongannya akhirnya berangkat menuju Korea Selatan. Di dalam pesawat, Gary bertanya kepada Andrew apakah mereka benar-benar bisa mendapatkan jawaban yang dibutuhkan saat tiba di Korea Selatan. Andrew sangat yakin bahwa usaha mereka pasti akan membuahkan hasil, dan setidaknya mereka akan menemukan petunjuk penting yang dapat membantu menciptakan vaksin. Malam harinya, pesawat yang ditumpangi Gary akhirnya mendarat di Camp Humphreys. Sang pilot memberitahu bahwa pesawat mereka kehabisan bahan bakar. Setelah mendarat, Gary dan timnya segera keluar dari pesawat, namun tiba-tiba mereka diserang oleh zombie. Dalam kepanikan, Andrew yang ketakutan kemudian tergelincir dan akhirnya tewas. Dan tiba-tiba muncul beberapa tentara Amerika yang dipimpin oleh Kapten Speck datang untuk membantu Gary dan timnya. Mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam markas. Speck kemudian menjelaskan bahwa zombie-zombie tersebut tertarik pada suara keras dan satu-satunya cara untuk membunuh mereka adalah dengan menembak kepalanya. Gary lalu memberitahu Speck bahwa kedatangannya ke tempat ini adalah karena tempat ini disinyalir sebagai awal mula kemunculan virus tersebut. Speck kemudian membawa Gary ke sebuah ruangan. Di sana, Gary melihat beberapa jasad manusia yang hangus terbakar. Mereka adalah tentara yang terinfeksi dan seorang dokter yang akhirnya juga terinfeksi ketika berusaha menolongnya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana awalnya tentara tersebut bisa terinfeksi. Gary kemudian dipertemukan dengan seorang mantan agen CIA yang ditahan karena terlibat dalam penjualan senjata ilegal ke Korea Utara. Agen itu tampaknya mengetahui sesuatu tentang wabah zombie ini. Agen tersebut memberitahu Gary bahwa Korea Utara berhasil selamat dari wabah ini dengan cara mencabut gigi seluruh penduduknya.
Agen itu juga menjelaskan bahwa Israel berhasil bertahan dari wabah ini dengan membangun tembok tinggi sebelum wabahnya menyebar. Mereka bisa mempersiapkan diri lebih awal berkat laporan dari seorang intelijen Israel bernama Jurgen. Why is Israel? How's Israel winning? They sealed off. They've been building walls there. Those thousands of years of one answers. Jürgen Wambra. Sebelum berangkat, Gary berusaha menghubungi Karen, namun sambungannya terputus karena sinyal yang buruk. Beberapa saat kemudian, mereka bersiap untuk mengisi bahan bakar pesawatnya. Dan agar tidak terlalu menarik perhatian zombie, mereka harus menggunakan sepeda agar tidak menimbulkan suara berisik. Setelah semuanya siap, mereka pun mulai bergerak. Untuk beberapa saat, taktik tersebut sepertinya berhasil. Tapi keadaan langsung berubah menjadi genting ketika Karen tiba-tiba menelpon Gary. Gary akhirnya berhasil memasuki pesawat, namun Kapten Speke terkena gigitan zombie, sehingga ia kemudian menembak dirinya sendiri. Dan setelah melewati semua kejadian tersebut, mereka pun akhirnya bisa menerbangkan pesawatnya. Gary kemudian menghubungi Karen lagi untuk memberitahunya bahwa ia tidak menemukan apapun di Korea Selatan, dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Israel. Bad timing. I was running around. Korea didn't work out. All the kids. Beberapa saat kemudian, Gary akhirnya tiba di Israel. Ia langsung dijemput oleh beberapa prajurit Israel dan diantar untuk bertemu Jurgen. Saat berhadapan dengan Jurgen, Gary ingin mengetahui bagaimana Jurgen bisa mendapatkan informasi awal mengenai wabah zombie. Jurgen menjelaskan bahwa tentara Israel berhasil menyadap percakapan telepon pasukan India yang membahas munculnya wabah tersebut. Jurgen kemudian mengajak Gary melihat tembok raksasa yang dibangun sangat tinggi untuk melindungi kota dari serangan zombie. Semua orang yang berhasil selamat dikumpulkan di wilayah ini. Sementara di balik tembok terlihat jutaan zombie yang berkeliaran. Beberapa saat kemudian, ada sekelompok pengungsi yang bernyanyi bersama dengan suara keras, dan hal itu kemudian memancing para zombie mulai berkerumun dan berusaha memanjat tembok. Jurgen memerintahkan beberapa prajurit untuk mengantar Gary menuju bandara. Dalam kekacauan tersebut, Gary melihat sesuatu yang aneh, yaitu seorang kakek dan seorang bocil yang dilewati oleh para zombie begitu saja. Di tengah kekacauan, seorang prajurit wanita bernama Segen sempat tergigit tangannya. Gary langsung memotong tangan Segen untuk mencegah infeksi menyebar. Ia kemudian membalut lukanya sambil memulai hitungan. Dan setelah 12 detik, Segen ternyata tidak berubah menjadi zombie. Gary pun langsung membawa Segen menuju helikopter. Tapi sayangnya, helikopter tersebut akhirnya terjatuh. Gary pun langsung menuju bandara dengan berlari, namun sang pilot ternyata memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Dalam situasi genting, Gary melihat sebuah pesawat penumpang yang hendak lepas landas, dan mereka langsung menghentikannya.
Dan akhirnya mereka berhasil pergi dari tempat tersebut. Dari kejauhan, Gary menyaksikan kota Yerusalem yang telah hancur. Saat sedang mengobati luka Segen, ingatan Gary melayang pada kakek dan bocil yang sebelumnya ia lihat dilewati oleh para zombie tanpa disentuh. Mereka tampak seperti orang yang menderita penyakit. Dari situ, Gary akhirnya menyimpulkan bahwa para zombie tidak menyerang orang yang menderita penyakit. Gary kemudian menghubungi Thierry dan meminta Thierry mencari fasilitas medis terdekat dari lokasinya saat ini. Gary pun memberikan ponselnya kepada pilot pesawat untuk memintanya menuju lokasi yang dimaksud. Tapi beberapa saat kemudian, suasana yang tenang itu tiba-tiba mulai berubah. Gary yang curiga kemudian mencoba melihat kabin sebelah, dan betapa terkejutnya dirinya ketika melihat tempat tersebut mulai diserang zombie. Gary dan para penumpang lainnya kemudian mencoba menutup jalannya menggunakan koper secara diam-diam. Prepare for impact. Pesawat pun akhirnya mendarat darurat di sebuah pegunungan. Beberapa saat kemudian, Gary tersadar dengan tubuh yang penuh luka. Ia merasakan sakit yang luar biasa karena ada besi yang menembus perutnya. Dan ternyata Segen juga selamat dalam insiden tersebut. Mereka pun kemudian menuju ke lokasi fasilitas penelitian WHO yang memang merupakan tujuan mereka. Sementara itu, karena Thierry sampai saat ini tidak berhasil menghubungi Gary, mereka pun kemudian menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Gary tidak selamat, sehingga Karen dan anak-anaknya akhirnya terpaksa dipindahkan ke zona karantina di Nova Scotia. Tiga hari kemudian, Gary tersadar dengan tangan terikat. Seorang staf bernama William dan seorang dokter bernama Chaffee datang dan menuduh Gary sebagai seseorang yang berbahaya. Chaffee lalu menunjukkan ponsel milik Gary sebagai bukti. Gary meminta Chaffee untuk menelepon nomor yang ada di ponsel tersebut. Saat dihubungi, Thierry kemudian menjelaskan bahwa Gary adalah penyidik yang dikirim PBB untuk mencari informasi tentang wabah zombie. Thierry juga memberitahu Gary bahwa Karen dan anak-anaknya telah dipindahkan ke Nova Scotia karena mereka mengira Gary sudah meninggal. Mendengar kabar itu, Gary langsung bersikeras ingin pulang untuk menjemput istri dan anak-anaknya. Where's Karen? I'm sorry, Jerry. I don't. What does that mean? What? You're gonna hurt yourself. Segen kemudian datang untuk menenangkan Gary. Chaffee juga meyakinkan Gary bahwa keluarganya pasti dalam keadaan aman. Ia meminta Gary fokus pada misi awal kedatangannya ke tempat itu, yakni untuk menemukan cara melawan wabah zombie. Your worst disease. Gary kemudian bertanya, apakah laboratorium ini memiliki sampel virus penyakit berbahaya yang masih bisa diobati? Dua dokter yaitu Natasha dan Bob menjelaskan bahwa mereka memiliki banyak sampel penyakit mematikan. Namun mereka meyakinkan bahwa virus tersebut tidak akan bisa diaplikasikan kepada zombie karena yang bisa sakit hanya makhluk yang masih hidup. Gary kemudian menjelaskan bahwa virus penyakit itu bukan untuk zombie, melainkan untuk manusia. Ia pun menceritakan bagaimana ia melihat orang-orang yang berpenyakit dilewati oleh para zombie tanpa disentuh. Gary yakin bahwa zombie hanya menyerang manusia yang sehat. Dengan menyuntikkan virus penyakit ke tubuh manusia, ia yakin jika mereka bisa menghindari serangan zombie. What's this for? Make dead persons. It's not for them. I believe these things could sense and need a healthy host. It's camouflage. Mereka pun mulai bisa menerima teori Gary. Tapi masalahnya, semua sampel penyakit yang dibutuhkan disimpan di gedung B. Dan saat ini, gedung tersebut sudah dikuasai oleh para zombie. Melalui layar CCTV, William menunjukkan lokasi penyimpanan sampel serta jalur menuju ke sana. Dan meskipun resikonya sangat tinggi, Gary, Segen, dan Chaffee memutuskan untuk tetap melanjutkan misi tersebut. Sebelum berangkat, ketiganya memasang pelindung di lengan dan kaki sebagai pengaman tambahan. Mereka kemudian melangkah secara hati-hati melewati jembatan menuju gedung B.
Dalam perjalanan, Gary, Segen, dan Chavi harus bergerak dengan ekstra waspada agar tidak menimbulkan suara sedikit pun yang bisa mengundang perhatian para zombie. Sementara itu, William dan tim lainnya terus memantau gerakan mereka melalui layar CCTV. Sementara itu, Segen dan Chavi yang hampir tiba di ruangan penyimpanan virusnya, namun mereka terpaksa kembali karena tempat itu penuh dengan zombie. Dan untungnya mereka berhasil kembali dengan selamat. Sementara itu, karena sebagian besar zombie sudah tidak ada di area penyimpanan virus, Gary pun bisa masuk dengan mudah. Gary kemudian mengambil beberapa sampel virus yang tersedia di sana. Tapi ketika ia hendak keluar, tiba-tiba muncul seekor zombie di hadapannya. Dan karena Gary tidak punya pilihan lain lagi, ia pun kemudian nekat untuk menyuntikkan salah satu virus tersebut ke tubuhnya tanpa mengetahui mana virus yang ganas atau tidak. He's dead anyway. Beberapa menit kemudian, setelah tubuhnya mengalami demam dan rasa sakit mulai menjalar, Gary perlahan bangkit. Dia lalu membuka pintu untuk membuktikan apakah teorinya benar atau tidak. Dan ternyata eksperimennya berhasil. Zombie tersebut tidak menyerang Gary, seolah Gary tidak ada di hadapannya. Natasha kemudian menyuntikkan vaksin untuk menyembuhkan virus yang dipakai oleh Gary tadi. Gary kemudian bergegas pulang untuk menemui keluarganya di Nova Scotia. Sementara itu, WHO kemudian menyebarkan virus yang dianggap paling aman ke seluruh dunia. Berkat virus tersebut, semua orang kemudian tidak diserang oleh zombie, sehingga manusia yang masih tersisa kemudian bisa menghabisi para zombie tersebut.